Selamat pagi sahabatku semuanya. Tentu kita cocok sekali kalau sahabatku semuanya menggunakan teknik yang akhirnya menjadikan tanaman jambu air ini kawan sangat efektif di lahan lantai 1 seperti ini, dan kegiatan rutinan 3 bulanan untuk kita potong ranting. Kita simak bersama-sama mengenai perkembangan tanaman ini kawan yang berusia sudah 8 tahun. Kenapa Bangku itu selalu mengupload kawan? Itu karena kita selalu sesuaikan dengan situasi itu, kondisi. Dari awal Bagus memberikan sharing dari lumut air NPK 1616, tapi setelah bertambah usia kita sesuaikan dengan kondisi dan teknik itu. Pemupukan itu, rawatan itu akan terus selalu berkembang. Sebab di lahan pot, lahan yang sempit, tentu sebuah teknik itu yang paten harus begitu tidak ada. Lakukan seperti yang Bagus lakukan agar tanaman kita bertahan bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, dari vegetatif ke generatif itu selalu seimbang. Baik tingkat kesuburan mulai akar, batang, daun, juga pembuahan. Kita simak kawan. Kita lakukan pruning dulu agar rapi, dan tujuan pruning di sini jelas agar semua ranting-rantingnya itu tersinari matahari full. Kita mengurangi tekstur ini agar seimbang. Yang selalu kita persiap pembentukan selain rawatan ada teknik 90 sampai 180 derajat. Semoga bermanfaat kawan. Lakukan seperti Bagus jika Anda memiliki tanaman jambu air di lantai 1 di pot tanpa akar bawah itu menyentuh tanah. Sangat bagus sekali dan efektif. Jadi sekiranya ranting-ranting kawan yang membuat tanaman ini tertutup, bisa kita menguranginya itu seperti ini. Ini agar terpenuhinya matahari kawan. Dan ini kita lakukan rutin di saat pertumbuhan subur kawan, itu 3 bulan sekali kita lakukan.
kita akan mendapati tanaman kita kembali seperti ini kawan. Dan tentu ini sering-sering kita lakukan bangkus ulang, jadi pertumbuhan subur pada tanaman tabulampot. Bangkus ini yang sudah berusia 8 tahun, itu 3 bulan sekali untuk kita lakukan stek-stek. Untuk kita kurangi rantingnya itu per 3 bulan sekali. Kalau pertumbuhan subur memang sudah ranting-rantingnya, cabang-cabang tunas baru akan tumbuh subur. Nah, tanaman ini kita lakukan seperti ini, bangkus berulang-ulang kawan. Ini tingginya cuma sekitar 60 cm. Jadi ini bangkus size 60 cm kawan. Sampai ke atas seperti ini, kemudian bangkus bentuk 90, akhirnya menuju 180 derajat seperti ini. Jadi mana batasan pucuk dari tanaman ini itu tidak ada, akhirnya ke bawah seperti ini kawan. Si batasan tanaman ini pucuknya itu tidak ada, akhirnya ke bawah seperti ini, 90 menuju 180 derajat. Dan tentu ini kita lakukan adalah salah satu solusi jika sahabatku semuanya berminat untuk mempunyai tanaman tabulampot jambu air di lantai 1 yang banyak resiko-resiko yang ada, angin kencang dan lain-lain sehingga membuat tanaman ini roboh. Kalau kita perlakukan seperti ini, teknik kita gunakan tinggi batang 60 cm, kita bentuk 90 menuju 180 derajat dengan pemupukan kompos hijau daun, kita kontrol NPK 16-16, matahari cukup, air cukup, pruning yang teratur. Tentu walaupun di tabulampot kawan akan sangat lama sekali tanaman ini bertahan. Bahkan yang bangkus harapkan itu bukan 8 tahun, bahkan insya Allah bisa 10 tahun atau lebih atau 20 tahun. Nah ini penting, solusi, salah satu solusi tanaman tabulampot jambu air di lahan lantai 1. Kita simak buahnya kawan. Jadi terus menerus kawan, buahnya itu tidak pernah berhenti. Juga kita simak buah yang lainnya. Nah kemudian kita perhatikan juga ada bunga yang sudah menyusul. Nah ini adalah bunga yang sudah menyusul. Setelah kita lakukan seperti ini, tentu kita punya spekulasi, asal dengan rawatan yang konsisten, itu akan mengalami fase generatif, yaitu pembungaan akan lebih banyak lagi. Nah, dan tentu kita spekulasi demikian, semoga kondisinya itu sesuai kawan untuk bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sebab tanaman kita telah kita buktikan dengan inovasi seperti ini, itu dari akar, batang, daun sampai pembungaan itu sangat stabil. Jadi maksudnya ini ada pembungaan, ada pembuahan, lantas daunnya nggak ada, tidak ada kawan. Ini daunnya sangat subur, ranting-rantingnya sangat subur. Nah bangkus tidak berfokus untuk membuat tanaman ini supaya banyak kalium agar cepat mengalami fase pembungaan. Tidak kawan. Bangkus tetap akan lakukan kontrol NPK 16-16 dan pupuk-pupuk hijau daun, tumbuhan lumut air. Nah tentu saja dengan adanya pruning seperti ini mengurangi nutrisi pada tanaman ini, akhirnya menjadikan tanaman ini fase generatifnya itu susul menyusul kawan. Nah ini tentu kita lakukan itu sebenarnya kalau kita penghobi itu hal yang tidak sulit, tetapi untuk sahabatku semuanya itu lakukanlah seperti teknik bangkus jika Anda ingin mempunyai tanaman tabulampot jambu air dengan segala teknik yang bagus berikan, dari pemupukan lumut air NPK 16-16, pemupukan kompos hijau daun, pruning, kita setarakan dengan kondisi di lantai 1, batang tinggi 50, 60 atau 70, bahkan menurut selera kawan saja kita bentuk 90 menuju 180 derajat.
karena perkembangan tanaman ini dari hari ke hari itu seakan-akan menjadi maskot untuk Bangus, sebab dari tanaman ini Bangus itu mempunyai banyak tanaman dari cangkok ataupun stek. Nah, tentu saja kita tidak bisa memberikan sharing itu sekaligus kita tumpuk tanpa adanya bukti. Nah, bukti contoh oksigen itu juga penting, kawan. Ini Bangus berulang-ulang Bangus sharingkan. Setelah kita membentuk teknik rawatan vegetatif karena sudah berusia. Ini dengan ukuran pot kalau tidak silap Bangus itu sekitar 70 atau sampai 80. Tidak pernah berganti media tanam, kawan. Nah, tentu saja dengan usia yang sangat begitu lama, desakan akar-akar yang terus berkembang dari tanaman ini membuat pot-potnya itu pecah-pecah seperti ini. Nah, pot-pot yang pecah-pecah seperti ini, kawan, itu menguntungkan atau merugikan untuk tanaman? Itu justru sangat menguntungkan. Sebab apa? Terpenuhinya unsur oksigen di sini. Andaikan pot ini habis, pecah-pecah semua, apakah tanaman kita roboh? Tidak, kawan. Tanaman kita walaupun potnya pecah-pecah seperti ini, tanpa ganti media itu tidak akan roboh. Nah, kita manfaatkan dari rembesan-rembesan air, dari nutrisi-nutrisi pemupukan hijau daun yang keluar dari rembesan, kita kembalikan lagi ke media tanam yang paling atas. Untuk perkembangan tanaman ini, kawan, semoga saja setelah kita lakukan pruning, tentu dengan harapan-harapan kedepannya akan selalu lebih baik dan lebih subur. Di samping pruning untuk menambah jumlah pembungaan nantinya, memunculkan tunas-tunas baru, juga antisipasi terhadap penyakit-penyakit kutu tempel. Ketika terkena matahari seperti ini, kita semprot-semprot dengan air, tentu tanamannya akan semakin sehat dan semakin bersih. Jadi Bangus ulang, jika sahabatku semuanya tertarik teknik yang Bangus lakukan, banyak video-video Bangus yang berikan sharing. Nah, ini sangat penting. Di lantai 1, karena kondisi hujan, cuaca, angin, ribut dan sebagainya, tentu solusi lengkap yang Bangus berusaha berikan untuk sahabat semuanya. Dan kita memberikannya beberapa episode video itu sudah tentu, kawan. Kita tidak bisa memberikan dalam satu waktu. Apapun ini adalah sebuah teknik yang Bangus berikan. Bangus betul-betul real mempunyai tanaman ini. Juga ada tanaman-tanaman yang lain, tapi ini Bangus sangat Bangus sukai. Dan banyak sahabat juga yang mengatakan ini bonsai. Kita tidak mengatakan ini bonsai, kawan. Tentu sakdon 90 180 derajat agar tahan terhadap angin kencang itu kita sesuaikan dengan situasinya. Kita sesuaikan dengan potnya di lantai 1. Tapi yang terpenting tanaman ini selalu bisa berkembang dari akar, batang, daun, juga pembuahan. Di mana fase vegetatif generatifnya itu sangat normal sekali. Demikianlah sharing Bangus, kegiatan rutinan yang Bangus lakukan pada tanaman dalam pertumbuhan subur di pot usia 8 tahun. 3 bulan pertumbuhan, ranting-rantingnya akan sangat subur. Nah, tentu mula-mula tanaman ini Bangus sharingkan. Bangus pupuk lumut air, kawan.
NPK 1616. Tetapi sesuai dengan perkembangan waktu dari tanaman ini, tentu akan terjadi perubahan-perubahan bentuk fisik, terutama pot yang didesak oleh perakaran akan pecah-pecah. Ini sangat menguntungkan karena terpenuhinya unsur oksigen. Jadi Bangkus membiarkan sengaja tanaman ini agar pecah-pecah karena sesuai usia. Nah, segi keuntungannya itu terpenuhinya unsur oksigen pada tanaman ini, kawan. Jadi kita tidak membuat pupuk-pupuk trik-trik kimia agar oksigen itu terpenuhi dengan alami seperti ini. Nah, ini kan kita sesuaikan tutorial Bangkus sesuai situasi dan kondisi. Jika pot belum pecah, apakah Bangkus mengatakan akan sangat menguntungkan? Nah, setelah pecah seperti ini terbukti sangat subur sekali. Nah, baru Bangkus berikan sharing seperti ini. Baiklah sahabatku semuanya, kita selalu semangat. Semoga sharing Bangkus ini bermanfaat sebagai kegiatan yang bermanfaat. Kita punya banyak tanaman, kita stek-stek, walaupun toh dari beberapa tabulan pot. Akhirnya menjadi tanaman kita itu koleksi-koleksi yang sangat banyak. Yang penting kita mampu dan bisa untuk merawatnya dengan baik. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.